Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Bapak Ibu guru pintar. Pada kesempatan ini mengenalkan saya Roni Nurwahidianto dari Bogor. Dalam pelaksanaan paparan ini saya akan dibantu oleh Bapak Sony selaku moderator dan yang nanti akan memimpin proses paparan ini. Semuanya akan diserahkan dan diatur oleh Bapak Sony dalam pelaksanaan ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilakan pada beliau Bapak Sony untuk memimpin paparan ini. Monggo Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Roni sebagai host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak dan Ibu panitia, kemudian juga Bapak Ibu guru beserta partisipan yang ada di room ini. Tentunya yang sedang berbahagia karena alhamdulillah di sini udaranya cukup cerah. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta kesehatannya sehingga kita bisa berkumpul di sini, dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Insyaallah hari ini hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 20.40 saya Sony Bos sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi ini, dan topik yang akan kita bicarakan untuk hari ini adalah penetapan KKM. Tentunya ada beberapa aturan yang akan digunakan di room ini. Bapak Ibu diharapkan untuk menggunakan nama asli untuk partisipan yang ada di sini. Kemudian juga mohon untuk partisipan yang sudah masuk untuk bisa memute-kan mikrofonnya. Kalau kameranya boleh dibuka, tapi untuk mikrofonnya lebih baik di mute. Kemudian untuk nanti bertanya bisa menggunakan atau mengklik tanda raise hand atau tangan ke atas, jadi supaya nanti kalau mau bertanya melalui audio dan video bisa menggunakan raise hand, dan juga bisa bertanya melalui chat yang sudah disediakan. Kemudian baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Basit SPD, di mana beliau ini adalah guru bahasa Inggris di SMAN Tegalwaru, Purwakarta. Ya. Kalau kemarin saya di SMKN Tegalwaru, sekarang presenternya dari SMAN Tegalwaru. Nah, beliau ini adalah guru muda dan guru yang hebat karena memang lokasinya juga sama ya. Lokasinya yaitu di Tegalwaru itu antara Jatiluhur dan Danau Cirata. Setelah melalui Pleret, yaitu tempat sate Marangi berada di sini. Baiklah, karena waktu sudah lanjut, kita akan berikan kesempatan kepada penyaji kita Bapak Abdul Basit SPD. Begitu kami persilahkan. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony Wibawa Mkom, dan terima kasih juga kepada Pak Roni yang sudah menjadi host di malam hari ini. Pertemuan yang sangat luar biasa ya, bacaan riwayat hidup yang sangat luar biasa dari Pak Sony. Adapun materi yang akan saya bawakan hari ini, yang akan saya share malam ini adalah tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal
itu kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasannya. KKM harus ditetapkan di awal oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangannya pendidik atau forum KKG atau MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Dan KKM pun berfungsi sebagai acuan bagi seorang guru biasanya untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar suatu mata pelajaran atau suatu standar kompetensi. Sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SKKD-nya, sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran, dan sebagai kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat khusus. Dan konsep dari KKM itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan, KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Langkah-langkah penetapan KKM diantaranya adalah dari KKM indikator itu mencapai ke KKM kompetensi dasar, lanjut ke KKM stand kompetensi, maka akan menjadi sebuah hasil yaitu KKM mata pelajaran. Terus langkah-langkah penetapan KKM itu yang kedua. Terima kasih Pak Roni. Nah, ini langkah-langkah penetapan KKM. Langkah yang kedua adalah hasil penetapan disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian itu per mata pelajaran. Adapun langkah yang ketiga adalah KKM yang ditetapkan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu ke peserta didik, tujuannya untuk supaya terjadi atau terjalin komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik, dan terjadi keseriusan peserta didik untuk dalam pencapaian KKM. Terus disampaikan juga kepada orang tua, dikomunikasikan juga kepada orang tua supaya orang tua bisa mendukung secara penuh kepada siswanya, kepada pesertanya, atau kepada anaknya, supaya bisa lebih konsentrasi dalam pembelajaran, serta disampaikan kepada dinas pendidikan. Dan yang keempat itu dicantumkan dalam lembar hasil belajar pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua, wali, atau peserta didik. Yang dimaksud dengan kompleksitas tadi itu adalah tingkat kesulitan dan kerumitan setiap KD atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompleksitas yang tinggi apabila dalam mencapai kompetensi diperlukan beberapa hal, diantaranya pendidik jika memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada peserta didik, kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi, dan menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan. Sedangkan kompleksitas yang berpacu kepada peserta didik yaitu kemampuan penalaran yang tinggi, cakap atau terampil menerapkan konsep, cermat, kreatif, dan inovatif dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan, dan tingkat kemampuan penalaran dan kecerdasan agar dapat mencapai ketentuan ketuntasan belajar. Sedangkan waktu dalam kompleksitas itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut, sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan pengulangan. Selanjutnya, jika suatu indikator hanya meliputi sebagian dari kondisi tersebut, dapat dinyatakan memiliki kompleksitas yang sedang. Dan apabila tidak memerlukan kondisi tersebut, seperti yang tadi saya sampaikan,
dinyatakan bahwa tingkat kompleksitasnya rendah. Masuk ke daya dukung, ketersediaan tenaga, daya dukung. Yang kedua itu adalah sarana prasarana pendidikan yang diperlukan, biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah, kepedulian stakeholder sekolah. Itu daya dukung yang bisa memberikan penilaian kepada KKM. Selanjutnya yang ketiga itu adalah atau tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Yang intake Pak Roni. Contoh misalnya kelas 10 dapat didasarkan pada hasil seleksi penerimaan peserta didik baru di PPDB, nilai ujian nasionalnya, rapor kelas 3 SMP, dan tes seleksi masuk atau psikotes. Itu kemampuan rata-rata peserta didik bisa dilihat di sana, Pak. Terus di kelas 11 dan kelas 12 itu intake-nya pada tingkat pencapaian KKM peserta didik pada semester atau kelas sebelumnya, keterkaitan antara indikator dengan indikator sebelumnya yang telah dicapai oleh peserta didik. Adapun menafsirkan kriteria, kalau misalnya indikatornya memiliki kriteria kompleksitas yang rendah, maka nilai kompleksitasnya tinggi. 3, kalau nilai kompleksitasnya 3, beda dengan intake dan daya dukung, terbalik. Kompleksitas yang rendah, daya dukung yang tinggi, dan intake peserta didik sedang. Itu misalnya kompleksitasnya 3, daya dukungnya 3, terus intake-nya 2, dibagi 9 dikali 100, maka KKM yang dihasilkan itu 89. Itu dengan memberikan, kalau misalnya dengan menggunakan rentang kompleksitas tinggi antara rentang nilai 50 sampai 64, sedang 65 sampai 80, rendah 81 sampai 100, itu untuk kompleksitas. Sedangkan daya dukung dan intake untuk tinggi nilai 81 sampai 100, untuk nilai yang sedang kisaran 65 sampai 80, untuk nilai yang rendah 50 sampai 64, itu untuk daya dukung dan intake. Pak Roni, maaf. Pak Roni. Pak Soni. Lanjut, Pak. Bisa ditampilkan tabelnya, Pak? Di slide berikutnya, Pak. Iya. Waduh. Di slide berapa, Pak? Pak, di request kontrolnya, Pak. Ini bukan, Pak? Pak Basit, yang ini? Ya, lanjut next. Ini? Nah, ini menggunakan rentang nilai yang tadi saya baca, tadi saya jelaskan. Selanjutnya, Pak. Nah, ini dengan memberikan pertimbangan profesional, judgement pada setiap kriteria untuk menetapkan nilai tadi tingkatannya. Kalau misalnya kompleksitas tinggi, sedang, rendah, daya dukung juga sama, tinggi, sedang, rendah, intake pun sama. Contohnya, jika indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, daya dukung tinggi, dan intake peserta didik yang sedang,
maka terdapat dua komponen yang memungkinkan untuk menetapkan nilai KKM 100, yaitu kompleksitas rendah dan daya dukung tinggi. Karena intake peserta didiknya sedang, maka guru dapat mengurangi nilai KKM, misalnya dari 80 ke 100, 80 ke 90. Contoh dengan memberikan poin, misalnya dalam satu kompetensi dasar dan indikator, misalnya menguraikan pengertian bangsa, kompleksitasnya rendah, maka nilainya rentannya 3, daya dukungnya tinggi 3 juga, intake-nya 3, maka dapat KKM di 89. Sedangkan hasil dari KKM keseluruhan itu hasil dari KD kompetensi dasar semuanya dijumlahkan dan dirata-ratakan, maka muncullah untuk satu KD itu 75,25. Selanjutnya, Pak. Analisis ketuntasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian KKM yang telah ditetapkan. Hasil analisis ditindaklanjuti dengan memberikan perbaikan atau remedial. Biasanya remedial itu tidak harus atau setelah UTS tidak ada remedial. Jadi remedial itu per KD, tidak dilakukan setelah ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Biasanya harusnya seperti itu. Hasil analisis ditindaklanjuti dengan remedial atau dengan pengayaan enrichment bagi yang sudah tuntas, remedial bagi yang belum tuntas. Manfaat analisis dari KKM itu adalah sebagai dasar untuk menetapkan KKM pada tahun berikutnya dan perbaikan proses pembelajaran. Adapun alur prosedurnya, inputnya itu dari PP nomor 19 tahun 2005, Permendiknas nomor 20 tahun 2007, panduan penyusunan KTSP, SK Dirjen, dan panduan penetapan KKM ditindaklanjut oleh kepala sekolah dengan membentuk TPK atau tim pengembang kurikulum dan di follow up oleh Wakasek kurikulum dengan membuat perencanaan kegiatan penetapan ketuntasan kriteria ketuntasan minimal dan menetapkan mekanisme yang akan digunakan. Setelah itu di follow up langsung oleh guru MGMP untuk melakukan penetapan kriteria ketuntasan minimal sesuai dengan mekanismenya, dan setelah itu memeriksa KKM yang telah ditetapkan oleh guru MGMP dan memberikan masukan untuk perbaikan. Ada dua hasil, yaitu disetujui atau melakukan perbaikan terhadap perumusan KKM. Dan terakhir disosialisasikan kepada orang tua dan peserta didik. Nanti hasilnya setelah disetujui itu KKM per mata pelajaran, rata-rata dari KKM per pelajaran bisa dijadikan sebagai KKM sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap tidak terlalu banyak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Basit yang sudah menyampaikan informasinya dan paparannya tentang petunjuk atau juknis tentang penetapan KKM atau kriteria ketuntasan minimal ya. Jadi yang dibahas hari ini itu bukan tentang kelulusan, tapi tentang kriteria ketuntasan minimal. Artinya KKM yang sudah disampaikan itu adalah sama seperti kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh setiap satuan pendidikan yang bekerjasama dengan para pihak yang ada di dalamnya, termasuk dengan guru mata pelajarannya masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu yang jika akan ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, jika mau ditanyakan melalui audio, maka silakan boleh raise hand atau langsung berbicara. Tentunya videonya juga boleh dinyalakan supaya nanti terlihat Bapak Ibunya yang mana yang bertanya gitu ya. Dan
Kalau memang nanti tidak ada yang bertanya melalui audio, boleh juga bertanya melalui eh, chat ya, bertanya melalui chat. Enggak, karena tadi yang sudah disampaikan adalah tentang KKM, tentunya Bapak Ibu juga banyak yang sudah mengetahui, gitu ya. Karena Bapak Ibu hebat semua yang ada di sini, tentunya sudah banyak yang paham, sudah banyak yang mengerti tentang petunjuk teknis. Mungkin kalau misalkan nanti dari Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan tentang materi yang disampaikan tadi, mangga kami persilahkan.